Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah parkiran dakwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat iman, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk hadir melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema kita pada malam ini apa? Agar mendapatkan apa juga? Agar pertolongan Allah segera didapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, pernah menasehati seorang sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas. Ini sebenarnya masih ada hubungan dengan tema kita yang bulan lalu, yaitu menjaga Allah. Di mana Nabi mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas, ya gulam, ini u'allimaka kalimat. Wahai anak muda, saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Nasihat yang pertama adalah ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ini nasihat yang kedua ini yang terkait dengan tema kita pada malam ini. Kata Nabi, nasihat yang kedua, idza sa'alta fas'alillah, idza sa'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kamu meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang meminta pertolongan, itu tentunya dia mengalami masalah, mengalami ujian, mengalami cobaan, sehingga butuh pertolongan. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita, cobaan yang Allah berikan kepada kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita solusi, yaitu apa? Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena banyak sekali ketika orang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dia larinya bukan ke Allah, tapi kepada selain Allah. Bahkan mungkin ada orang yang ketika diuji dengan ujian atau cobaan, yang dituju hanya itu saja. Padahal orang itu atau selain Allah itu, dia tidak berkuasa. Katakanlah kita punya ujian, contohnya ujian atau cobaan utang, ya, kita diuji dengan hutang. Ketika kita minta tolong sama orang, terus kira-kira orangnya bosan nggak Pak? Bosan. Yang pertama didatangi
mungkin masih mau bantu ya. Oh yaudah, datangi yang kedua wajahnya sudah beda. Datangi yang ketiga kali gimana Pak? Ya, sudah mulai nggak mau lama-lama sama dia. Yang keempat, ya, yang kelima wis busir. Maka ini penting sekali, karena kalau kita minta kepada Allah Bapak Ibu, ya, itu pintunya dari berbagai macam pintu. Atau dalam ayat dikatakan min haitsu la yahtasib, datangnya itu tidak disangka-sangka. Lah inilah kebesaran Allah kalau kita minta dan kita bergantung kepada Allah. Ya. Lah kalau kita bertanya bagaimana sih cara mendapatkan cepat pertolongan dari Allah? Nah, ini ada ayat yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya, yaitu di ayat yang ke-83 sampai ayat yang ke-90. Di situ Allah menerangkan kepada kita tentang ujian yang dialami oleh para nabi. Dan saya kira Bapak Ibu, ujian kita dengan para nabi itu kira-kira besar mana Pak? Besar nabi, karena hadisnya jelas. Inna min asyaddinas bala'an al-anbiya, kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu para nabi. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian pengikutnya, kemudian pengikutnya, kemudian pengikutnya. Dan kita ini saya yakin lah, kita tuh kalau di ujian kita disandingkan dengan para nabi itu tidak ada apa-apanya. Tapi yang perlu kita ambil pelajarannya adalah ketika para nabi itu diuji oleh Allah Bapak Ibu, sikap mereka tuh bagaimana sehingga pertolongan Allah itu cepat datang kepada mereka. Ini yang perlu kita pelajari. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83 nih. Yang pertama, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Ternyata Bapak Ibu, Nabi Ayub itu nabi yang kaya, bukan nabi yang miskin. Nabi Ayub itu punya sawah, punya ternak, punya emas, punya berbagai macam kekayaan dunia ini ya. Punya istri, punya anak banyak ya Bu ya. Qadarullah, beliau diuji dengan satu penyakit, yang penyakit ini berat, namanya penyakit juga, penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, bahkan hartanya habis buat untuk memeriksakan atau mengobati. Dan penyakitnya Nabi Ayub ini divonis penyakit yang menular, ya. Sehingga warga di situ mengusirnya. Oh, nih. Kamu jangan tinggal di sini. Kalau kamu tinggal di sini terus nanti nulari tonggo-tonggo gitu ya. Akhirnya diusir. Ketika beliau meninggalkan desanya, ya, anak-anaknya itu nggak mau ikut, yang nemeni istrinya. Ya. Beberapa hari berjalan, istrinya menemani Nabi Ayub. Nabi Ayub pun nggak kunjung sembuh, nggak kunjung sembuh. Akhirnya istrinya juga nggak sabar dan bertanya kepada Nabi Ayub, "Baik Ayub, sebenarnya kapan tuh kamu sembuhnya? Kok suwi penyakit ora mari-mari?" Nah ini kata Nabi Ayub, "Baik istriku, dalam beberapa literatur tafsir jelaskan Nabi Ayub itu mengalami sakit sekitar 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Jangan ditambah lagi 7 jam, 7 menit, 7 detik. Nah, 7 tahun, 7 bulan, 7 hari.
Sementara umur saya ini masih 60 tahun. Jadi kalau untuk menyeimbangkan antara nikmat sehat dengan nikmat sakit, katakanlah 30, 60 dibagi umurnya 70 ya Nabi Ayub itu. Dibagi 2 35. 35 dikurangi 7 berapa? 28. Berarti 28 tahun lagi saya masih harus sakit kalau untuk menyaingi nikmat sehat. Sehingga imbang antara sehat dan sakit. Tapi Maha Pemurah dan penyayangnya Allah Bapak Ibu, kita itu antara sehat dengan sakit insya Allah banyak sehatnya, makanya harus bersyukur. Ternyata istrinya Nabi Ayub itu tidak sabar, akhirnya ditinggalkan. Lengkaplah penderitaan Nabi Ayub. Oh, itu berat sekali itu. Setan mulai geruduk, ki wargamu ra ono sing ngancani, masyarakatmu do ngusir. Tuhanmu mana? Katanya mau menyembuhkan. Hebatnya Nabi Ayub, ketika diberikan oleh Allah ujian yang luar biasa, beliau itu masih bisa mengucapkan begini, Alhamdulillahilladzi huwa a'toha wa huwa akhudha. Hebat sekali itu. Masih bisa menyebut kata Alhamdulillah. Wow. Segala puji bagi Allah. Dialah yang memberi kepada kami dan dialah pula yang mencabut pemberian itu. Maksudnya Allah. Dialah yang ngasih sehat, dialah Allah yang mengambil kesehatan itu. Dialah yang ngasih ruh kepada saya, dia pula lah yang mencabut roh dari badan ini. Masih mengucapkan Alhamdulillah. Ini termasuk tingkatan manusia yang paling hebat. Karena kata ulama, orang kalau diuji sesuatu yang tidak menyenangkan itu ada 4 kondisi. Yang pertama dia bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah penyakit saya ini masih ringan lah. Ada yang ditimpa penyakit yang lebih berat gitu, dia malah mengambil gitu. Oh ini nggak gampang kayak gini ya. Dia diuji malah mengucapkan Alhamdulillah, malah masih mensyukuri. Alhamdulillah saya masih punya mobil ya, meskipun mobilnya mereknya Pajero, panas jogo jero. Masih banyak orang yang nggak punya mobil. Alhamdulillah saya masih punya sepeda motor meskipun mereknya GL Pro, genjot langsung protol. Masih banyak orang yang nggak punya GL Pro dan Pajero gitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki meskipun saya nggak punya mobil dan nggak punya motor. Banyak orang yang jalannya sudah pakai kayu. Alhamdulillah saya masih pakai kayu. Masih banyak orang yang nggak bisa jalan alias di kursi roda. Alhamdulillah saya masih di atas kursi roda. Ada orang yang sudah berada di atas kasur bertahun-tahun. Alhamdulillah saya masih berada di atas kasur bertahun-tahun. Banyak orang yang sudah di alam kubur. Jadi masih seberat-berat ujian kita masih banyak yang lebih berat. Apalagi hari ini saudara kita di Palestina. Bapak Ibu bisa renungi. Coba ada waktu untuk merenungi sebentar. Kasih kesempatan diri kita yang Allah berikan ujian kepada kita hari ini dengan kondisi kita yang hari ini kaum muslimin di Gaza. Rumah tidak punya, rontok semuanya, ditinggal keluarganya, makan belum tentu 1 hari 3 kali, bahkan kelaparan sampai berhari-hari, nyari air bersih tidak ada. Ini luar biasa ujiannya yang ngeri. Kematian itu selalu dekat, di atasnya itu roket terus berhamburan. Tahu-tahu meledak ke sana, tahu-tahu meledak ke sini, belakang depan mengintai kematian. Bayangkan itu Bapak Ibu. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Nabi Ayub berdoa. Idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau adalah Maha penyembuh. Ya. Aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Maha penyayang di antara semua yang penyayang.
minta kesembuhan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab di ayat berikutnya. Ayat ke-84 dalam surat Al-Anbiya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu wa ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ini jawabannya dari Allah. Kami kabulkan doanya Ayub, kami lenyapkan penyakitnya, dan kami kembalikan keluarganya yang dulu pernah meninggalkan, dan kami lipat gandakan keturunannya sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi Nabi Ayub berdoa, Allah kabulkan. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kemudian lagi Allah sampaikan dalam surat masih Al-Anbiya ayat yang ke-87, yaitu ujian Nabi Yunus atau Nabi Dzunun, di mana Allah sampaikan wa dzannuni idzaba mughadiban fadhanna an lam naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini Nabi Yunus atau Nabi Dzunun. Beliau ini adalah nabi yang diutus oleh Allah ke sebuah negeri namanya Ninawa atau Mosul atau sekarang Irak, yang mana mereka ini penyembah berhala. Nabi Yunus diutus untuk mendakwahkan Allah supaya penduduk itu menyembah Allah. Ternyata kaumnya tidak mau menyembah Allah, alias masih berbuat musyrik. Nabi Yunus belum selesai dakwah, beliau pulang. Beliau pulang, belum disuruh pulang oleh Allah, beliau pulang, meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Wa dzannuni idzahaba mughadiban fadhanna an naqdiru alaihi. Dan Nabi Dzunun pergi dalam kondisi marah, seakan-akan dia mengira Allah tidak menyulitkannya. Ternyata di perjalanan Allah menyulitkannya. Dengan apa? Ketika beliau naik kapal, kapalnya penuh dengan muatan orang, sehingga diambil kebijakan harus diundi. Dan kalau namanya tersebut harus dilempar ke laut. Delalah kok diundi sing namane muncul Nabi Yunus, terus fasahama fakana minal mudkhadin, diundi, akhirnya Yunus termasuk orang yang kalah dalam undian. Akhirnya dia ngerti ini Nabi. Akhirnya penduduk kapal, sorry ya Yunus ya, kita lempar gitu. Gitu ya, sorry ini jadi ya kepeksa, tapi ini kesepakatan kita sudah diundi kok. Dilemparlah Yunus ke laut. Faltaqomahul hut wa huwa mulim. Allah utus ikan yang besar namanya hut, dan Allah tidak melukai tubuhnya Nabi Yunus. Ikan tadi menelan, bukan mengunyah. Kalau mengunyah entah ditelan, masuk ke dalam perut ikan besar itu. Kata ahli tafsir, berapa lama Bapak Ibu beliau masuk ke dalam perut ikan itu? Kata ahli tafsir 40 hari 40 malam. Luar biasa. Fi dhulumati salas, dalam 3 kegelapan lapis. Dalam 3 lapis kegelapan. Bayangkan petani kaya apa? 1 gelapnya malam, 2 gelapnya dalam lautan, 3 gelapnya dalam perut ikan. Petang dedek nih, 40 hari. Kita saja sehari saja listrik mati, atau sehari semalam listrik mati. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Protes.
Wong PLN ra ngono bayar rutin rapna utang. Kok mati terus. Bayangkan, tapi Allah masih menjaga. Lah, beliau berdoa, "Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Beliau berdoa dalam kegelapan, dalam perut ikan itu, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Saya tuh kadang-kadang merenungi Nabi Yunus, Nabi. Beliau sudah menunaikan tugas, kaumnya nggak mau terima. Cuma beliau pulang sebelum diizinkan oleh Allah. Beliau dihukum oleh Allah, disulitkan oleh Allah. Beliau masih ngomong, "Inni kuntu minadh dhalimin." Saya zalim ya Allah. Nah kita ini yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, bukan karena dakwah, bukan karena diutus oleh Allah untuk apa? Dakwah di sebuah kampung atau ke orang-orang ahli maksiat. Mungkin karena kemaksiatan kita, supaya Allah tegur dengan kemaksiatan itu. Jangan lisan kita ngomong, "Ini kuntu minadh dhalimin." Ampuni aku ya Allah, aku zalim ya Allah terhadap diriku. Yang seharusnya saya sholat, saya tidak pernah sholat. Yang seharusnya saya ngaji, saya tidak pernah ngaji. Waktu saya habiskan untuk nonton TV, main HP dan lain-lain. Inilah bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi diuji langsung connect. Kalau Nabi diuji itu langsung connect. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana jawaban Allah? Jawaban Allah jelas. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan doanya Yunus, kami selamatkan dari kesedihan, dari kegelapan dalam perut ikan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ada lagi ujiannya. Lalu ujiannya Nabi Zakaria. Dalam surat Al-Anbiya masih bawahnya ayat yang ke-89. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadarni faddahu wa anta khairul warithin. Ketika Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni fadda, ya Rabb, jangan biarkan aku dalam kondisi sendiri. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi ahli waris. Maksudnya keturunan. Kita tahu Nabi Zakaria sudah sepuh, istrinya mandul. Ya, seakan-akan secara logika itu nggak bisa hamil lah. Tapi ternyata kalau Allah sudah berkehendak, idza aradallah ayyakula lahu kun fayakun, maka jadilah. Dan ini adalah doa bagi orang yang belum dikaruniai anak. Bisa diamalkan ini. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Allah jawab. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ini kami kabulkan doanya Zakaria. Kami berikan kepada Zakaria anak, langsung kami namai namanya Yahya, atau dengan Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, kami hamilkan istrinya, kami berikan istrinya dapat mengandung. Jadi bagi Allah itu tidak mustahil ya, masih anak, asalkan doanya kuat.
Lah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dari ayat-ayat tadi surat Al-Anbiya yang saya bacakan tadi, di situ ada Nabi Ayub, ada Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria. Mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, lalu mereka berdoa. Jadi memang kita ini kalau diuji oleh Allah, minta tolong kepada Allah itu ya doa. Ya, cara minta tolong kepada Allah dengan doa. Ya. Ini mereka tidak meninggalkan doa. Nah, yang menjadi garis bawah kita dalam kisah tadi, Allah menjawab doanya para nabi dengan mengatakan fastajabna lahu wa kasafna ma bihi min dur. Ketika menjawab doanya Nabi Ayub, fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Ketika menjawab doanya Nabi Yunus, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Ketika menjawab doanya Nabi Zakaria, pertanyaannya, kenapa Allah menjawab doanya para nabi ketika mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang begitu berat? Ini yang kadang-kadang kita belum tahu. Inilah yang dimaksud dengan agar permintaan tolong kita kepada Allah itu biar segera dikabulkan. Maka dalam ayat ini, surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, ada 3 hal yang dilakukan oleh para nabi tadi yang diuji oleh Allah. Kenapa doanya dikabulkan oleh Allah? Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Pertama itu, kenapa permintaan pertolongan kepada Allah, para nabi ketika diuji oleh Allah, jelas kalau kita minta tolong pasti kita punya masalah dan doanya dikabulkan. Supaya doa kita dikabulkan, pertolongan Allah cepat kepada kita, apa yang kita lakukan? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena para nabi itu sebelum mereka diuji oleh Allah, mereka bersegera di dalam menunaikan kebaikan. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi nabi itu, para nabi itu, ketika mereka sebelum diuji, di waktu longgar, di waktu tidak punya masalah, di waktu tidak punya problem, Bapak Ibu, mereka ingat kepada Allah, mereka bersegera kepada Allah. Makanya dalam ayatnya, laula kana minal musabbihin lala bisa bibaniya ila yaumil ba'ts. Kalau sekiranya Yunus tidak termasuk orang yang mengingat aku ketika dia tidak diuji, niscaya dia berada dalam pernikahan itu sampai hari kiamat. Lah ini bisa jadi di waktu kita susah, Allah belum menjawab doa-doa kita karena kita di waktu longgar tidak pernah ingat kesama Allah. Nabi sudah ngomong dalam hadisnya, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Kenali Allah ketika engkau dalam kondisi luang, ketika engkau dalam kondisi kaya, ketika engkau dalam kondisi sehat, ketika engkau dalam kondisi tidak punya masalah, niscaya Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam kondisi sempit, dalam kondisi sakit, dalam kondisi miskin, dalam kondisi ketika banyak problem. Maka Bapak Ibu bersegera dalam kebaikan. Hari-hari ini ayo banyakin kebaikan lah. Gak usah banyak mikir kebaikan, mumpung kita masih longgar. Kita alhamdulillah tidak diuji oleh Allah sebagaimana diujinya para saudara kita di Palestina, berat sekali. Dan hidup ini tuh tidak mungkin lurus terus. Kadang ada suka, kadang ada duka, kadang ada susah, kadang ada senang. Lah di waktu kita senang, di waktu kita ini tidak ada problem, ayo perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kan ada ayatnya itu, iya karena dua iya karena ibadah dulu, baru Allah tolong. Lah makna daripada bersegera dalam kebaikan itu apa? Satu, nih kalau kita di waktu longgar,
kita banyak-banyak bersegera kebaikan. Apa itu? Satu, yusari'una fil ilmi. Ayo, banyak-banyakin untuk menuntut ilmu. Hukum masih longgar, hukum masih aman, masih sehat, banyak-banyakin nuntut ilmu. Tidak hanya di sini saja, di mana-mana banyak majelis ilmu. Ikut daurah, ikut seminar, bahas satu kitab, sediakan waktu. Karena kalau kita ini jauh dari ilmu, berat. Orang berilmu itu sulit digoda oleh setan daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Ribuan ahli ibadah dengan satu orang alim masih beruntung orang alim. Karena orang alim itu digoda itu dia tahu ini benar ini salah. Kalau orang ahli ibadah nggak tahu ilmu, dia gampang digoncang-gancingkan oleh setan. Dan juga Bapak Ibu hati-hati, orang kalau jauh dari ilmu pasti maksiat menyebar. Kalau maksiat menyebar, pasti adab akan datang. Lain Nabi mengatakan inna min asrotis sa'ah ayat buta jahil. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah menyebarnya kebodohan. Dari menyebar kebodohan itu banyak pelaku maksiat. Nah, kalau sudah banyak maksiat diadab. Makanya saya sarankan di manapun kita berada Bapak Ibu, ayo kita adakan majelis ilmu di rumah-rumah, di perkumpulan RT, di perkumpulan PKK, atau adakan sedikit aja majelis ilmu. Itu bagus karena maksiat gelap, ilmu itu cahaya. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua, yang dimaksud bersegera kebaikan itu adalah yusari'una fil a'mal sholihah. Hendaklah kita bersegera untuk beramal soleh. Mumpung sehat, ayo banyak-banyakin amal soleh. Ya, karena kalau kita lalai dari amal soleh bahaya. Kita tahu kan, namanya kematian itu tidak pasti datangnya. Sampai-sampai orang yang kurang amal solehnya Bapak Ibu itu menyesal loh besok di akhirat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kepada mereka salah satu mereka itu kematian, kejadiannya tidak dia prediksi, tidak bisa kita tahu mendadak, mungkin karena serangan jantung, kecelakaan atau apalah. Amal solehnya sedikit, lalu dia mohon kepada Allah, qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan lagi ya Allah ke dunia ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Aku akan beramal soleh ya Allah yang dulu aku sempat tinggalkan waktu saya hidup di dunia. Ngerti ya Allah, saya ingin pulang ke dunia ya Allah. Izinkan saya hidup lagi supaya saya bisa taklim. Izinkan saya hidup lagi ya Allah supaya saya bisa baca Quran. Saya gelo ya Allah. Saya merasa rugi ya Allah. Ngerti ya Allah. Kasih kesempatan ya Allah, 1 bulan saja ya Allah kembali ke dunia. Setelah itu kau matikan aku lagi ya Allah. Kalau kau nggak berkenan 1 minggu saja ya Allah saya hidup. Kalau kau nggak berkenan 1 hari saja ya Allah saya hidup. Kalau kau nggak berkenan 1 jam saja ya Allah saya hidup. Kalau kau nggak berkenan 1 menit ya Allah saya kembalikan. Yang intinya saya ingin di akhir hayat saya mati dalam kondisi husnul khotimah. Di Bapak Ibu, ayo manfaatkan masih ada waktu untuk bersegera dalam amal soleh. Amal soleh itu amal yang diridhoi oleh Allah apapun itu. Jadi tidak hanya ngaji saja ya, berjuang untuk umat, berkhidmat untuk umat itu juga amal soleh. Yang penting kebaikan. Kemudian yang ketiga, yusari'una fi dakwah. Bersegera dalam mendakwahkan agama Allah. Apapun yang kita miliki Bapak Ibu,
Allah berikan kemampuan kepada manusia itu beda-beda. Ada dari sisi harta, ada dari sisi ilmu, ada tenaga. Semuanya berguna itu. Jangan menganggap saya nggak bisa ceramah sehingga saya nggak mau dakwah. Oh, keliru. Dia punya kelebihan yang lain. Misalkan saya tenaganya aja lah. Saya jadi tukang gelari klosor aja lah, nggak apa-apa. Saya natang meja saja lah. Saya tukang syutingnya saja lah. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Semua kelebihan yang kita diberikan oleh Allah semuanya berguna untuk untuk dalam rangka berdakwah kepada Allah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang punya harta bersedekahlah dengan hartanya. Man lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa yang punya ilmu, punya gagasan, punya pikiran, punya kepintaran, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Man lahu quwwah falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang punya tenaga, dia nggak punya ilmu, dia nggak punya harta, maka dia bersedekah dengan tenaganya. Tidak apa-apa, semua ada gunanya. Kemudian yang keempat, yusari'una fi islahi nafsi. Ayo bersegera dalam memperbaiki diri kita. Jadi Bapak Ibu, kita tuh jangan merasa cukup dengan amal kita hari ini. Jangan sombong dengan amal kita hari ini. Merasa suatu waktu dan relatif sudah merasa besar. Masih banyak yang harus kita lakukan. Jadi kita ini jangan sampai merasa cukup. Kita tiap hari ini harus bertambah. Bertambah ilmu, bertambah ibadah, bertambah sedekah, bertambah amal, berkualitas terus. Jangan malah menurun. Ini penting ini, ya. Jadi jangan sampai kita ini malah berkurang, harus bertambah, memperbaiki diri terus. Salah satu contoh nih ya, saya ada hadis yang bagus sekali, riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kata Nabi, ya, mudah-mudahan kita bisa dimampukan seperti ini. Kata Nabi, man sholla lillah arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa sing gelem sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, yudriku takbiratul ulah, dengan syarat dia mendapatkan imam dalam kondisi takbiratul ihram selama 40 hari jamaah 5 waktu. Kata Nabi begitu. Barang siapa yang sholat karena Allah dengan berjamaah selalu mendapatkan imam takbir pertama, apa pahalanya? Kutibat lahu baro'atani. Dia ditulis oleh Allah dibebaskan dari 2 perkara. Apa saja Bapak Ibu? Baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq. Dia dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Masya Allah. 40 hari aja Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak seminggu bisa istiqomah, kemudian hari Seninnya kok telat, ya ulangi meneh. Jadi datang. Kok untuk 20 dino istiqomah, lah kok telat meneh, ulangi meneh. Dari sini kita bisa melihat, oh ternyata sholat itu juga ada kualitasnya. Orang yang datang sebelum qomat dengan orang yang datang ketika imam membaca Fatihah itu beda pahalanya. Orang yang datang ketika dapat rakaat pertama dengan orang yang datang di rakaat kedua itu beda. Orang yang datang di rakaat pertama dengan orang yang datang bersama imam di rakaat ketiga itu juga beda pahalanya dengan yang lebih gasih. Apalagi dia datang ketika imamnya salah. Aduh, repot ini. Artinya ternyata kedatangan kita dalam jamaah itu ya, ada keutamaan. Jangan dinilai, jangan dianggap datangnya kita gasih itu nggak ada pahalanya. Ini buktinya nih hadis Nabi. Apalagi sampai istiqomah 40 hari, hebat itu. Tapi saya pernah dapati kisah min kibari tabi'in Sa'id bin Musayyib. Beliau bisa seperti ini Bapak Ibu, bukan hanya 40 hari, tapi 40 tahun. 40 tahun bisa istiqomah dapat imam takbiratul ihram. Kita 40 hari aja deh. Ya latihan seminggu lah. Kuat seminggu, 5 dino wes. Subuh kawanan lah batal ya. Memang ini baru sholat ini. Ya. Maka jangan sombong, saya udah bener jamaah. Jamaah pun juga ada kualitas.
Apa meneh sing salate dhewean. Nah gitu. Orang jamaah padahal sehat gak ada udhu. Nah ini baru sholat, apalagi puasa dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yusari'u nafi hadi ilal khalqi, yang berusaha kebaikan, memberikan petunjuk kepada orang lain yang hari ini masih meninggalkan Allah. Masya Allah, ini kadang-kadang kita itu jarang berpikir seperti ini. Kalau ada saudara kita lagi maksiat, ayo berusaha kita tarik, jangan sampai maksiat. Kalau ada saudara belum sholat, ayo kita tarik, jangan sampai dia meninggalkan sholat terus. Kita ajak untuk sholat. Sebab kata Nabi begini Bapak Ibu, wallahi la ahdiyaka bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, satu orang yang bisa dapat petunjuk lewat tanganmu itu lebih utama daripada utangnya. Jadi kalau ada orang kok sadar lewat perantaran jenengan, dulunya ra iso ngaji, saiki dadi iso ngaji. Mungkin diajak taklim, diajak kumpul bareng di pada orang soleh. Dulu nggak sholat, kok sekarang dia sholat lewat perantaran jenengan. Itu kata Nabi, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling bagus di waktu itu. Kalau Bapak Ibu mengukur kendaraan paling bagus jangan di Indonesia, di internasional, di Eropa. Jadi Eropa itu sekarang sudah ada Bu, kendaraan harganya itu 300 juta, 1 miliar itu ada. Ada tuh YouTube-nya tuh ada. Saya nujuin malah anak saya, ini ada mobil terbaru. Ada YouTuber tuh mulai mengeluarkan mobil-mobil yang mewah-mewah yang harganya fantastis. Bahkan jalannya nggak boleh jalan di jalan tol, punya jalan sendiri. Saking kecepatannya 300 km per jam. Kecepatannya sampai ada yang begitu. Nah, bayangkan satu orang bisa kita ajak kebaikan bisa seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang dilakukan oleh para nabi yang kedua apa? Kalau berdoa mereka itu betul-betul berharap tenanan, hatinya juga ikut minta tolong tuh tenanan. Jadi bukan omongannya minta tolong tapi hatinya nggak ikut. Nah kalau Nabi itu tidak, Nabi itu omongannya juga minta tolong, hatinya juga berharap penuh. Ya, annahum kanu ya'budunahu rahbatan min fima yarjuna min rahmati wa fadli. Jadi betul-betul ada rasa takut kepada Allah, berharap tenanan kepada Allah. Jadi doanya itu mantap gitu loh. Selain daripada amal soleh tadi yang dibangun, ada yang namanya doa yang beliau sampaikan kepada Allah tenanan. Maka ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu berdoa kepada Allah harus yakin, mudah-mudahan diberikan oleh Allah keijabahan, terkabulnya doa kita. Nah kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh para nabi adalah wa kanu lana khashiin. Wa kanu lana mutawaddiin mutadallilin wa la yastakbirun an ibadatina wa du'aina. Para nabi itu kalau ibadah Bapak Ibu tenanan, tunduk patuh mengharap Allah, tidak ada rasa sombong berhadapan dengan Allah. Nah, ini tiga hal yang dilakukan oleh para nabi kepada kita. Ya, contoh supaya kita dikabulkan doanya, pertolongan kita segera dikabulkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun kita sudah berusaha berdoa, namun Allah kok tidak memberikan pertolongan. Misalkan di dunia kok tidak ditolong oleh Allah, ujian masih terus sampai meninggal, itu bukan berarti pertolongan Allah itu tidak ada pada kita. Justru itu pertolongan Allah yang luar biasa. Artinya apa? Ketika ujian menimpa kepada kita sampai kita mati, saking tidak kuat menahan ujian itu, tapi ketahuilah Bapak Ibu, meninggal kita dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang perlu kita syukuri. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dari tema ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ujian itu pasti, ujian itu pasti. Gak ada orang tidak diuji, orang beriman itu pasti. Yang paling penting adalah
kita selalu mendekat kepada Allah dan berusaha berdoa. Kalau Allah mengabulkan, alhamdulillah. Kalau Allah tidak mengabulkan sampai kita tidak kuat dan kita meninggal, tentulah kita di akhir hayat kita adalah sesuatu yang kita cita-citakan, yaitu tetap husnul khotimah. Daripada berpaling kepada Allah, wis ujian gagal, mati ini dalam kondisi suruh khotimah, bunuh diri. Naudzubillahi dari. Oke, karena sudah isya nih, saya cukupkan dulu. Kita berdoa kepada Allah, khususnya kepada saudara kita, ustaz kita yang bernama siapa? Siapa saudara namanya? Ustaz Heri yang belum meninggal hari ini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa sirhu bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya dan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita keistiqomahan, kesabaran. Yang kedua, kita doakan Palestina, saudara kita semoga dimudahkan oleh Allah, diberikan pertolongan supaya mereka selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim wa sultanik. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wa dhulmihim a'da'aka a'da'adin. Allahumma mazzid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa anzil fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu yang sangat keluarkan mungkin-mungkin ada manfaat ekor melalui kulamatur terkadang bulan ma'abudan bila taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.